Gilang. Gue kali ini bakalan bawain acara Warga Santa. Bagi kalian cowok-cowok pasti bakal sering yang namanya butuh cukur rambut biar penampilan keren kan. Udah banyak nih biasanya barbershop di mana-mana nih udah makin menjamur. Tapi kita nggak bakalan lupa sama tradisional kita sebenarnya sih, kayak pangkas rambut nih. Ada satu daerah yang terkenal di Indonesia, di Jawa Barat ya, Garut nih, penghasil pangkas rambut terbanyak. Nah, di Santa juga ada nih tukang pangkas rambut yang dibilang sih kalau lo mau datang ke sana antriannya lumayan tuh. Misalnya gue bisa datang jam 8 bisa cukur jam 10 malam tuh gue tuh. Gue kali ini sudah sama Mang Alit. Halo Mang Alit. Halo, apa kabar? Mang, baik. Sehat, Mang? Sehat. Mang Alit, ceritain dong, Mang Alit siapa nih di sini? Kalau profesi, alhamdulillah sih jadi tukang potong rambut lah. Potong rambut sejak Iya. tahun berapa, Mang? Kalau dihitung-hitung mah, ya kurang lebih dari tahun 96. 96? Udah di Santa? Udah di Pasar Santa, tapi di kaki 5 dulu. Kaki 5 yang dulu di ada? bawah, ya. DPR di bawah pohon Ya, rindang. di bawah pohon rindang lah. DPR di bawah pohon rindang. Yang di samping itu, samping swalayan Santa tuh. Depan dong. Yang di depan Ke itu. trotoar dong situ. Iya, Itu cukurnya masih pakai gunting. itu masih pakai yang kayak manual dulu. Gini ya. Gitu ya? Itu masih zaman ya lah, zaman tarifnya juga masih murah meriah lah dulu. Awal pertama kali cukur. Apanya? Kalau orang misalnya saya mau cukur tahun 96, berapa Iya. bayarnya? Kalau waktu itu masih 2.500. 500? Heeh. Wih. Waktu itu 1.500. sampai 3.500 tuh. Aha. Waktu itu tahun 95, 96. 96. Heeh. 97 Mm-mm. saya ngikut sama paman dari istri gitu waktu itu. Mm-mm. Ya kebetulan terus meningkat lah gitu sampai punya 1-2 tempat gitu. Itu awalnya sih ngontrak. Waktu itu terus pindah lagi. Setelah ada 3 tahun 4 tahun apa 5 tahun ikut sama sama Asep lah, udah almarhum sih sekarang. Ikut dapat 7 tahun tuh di beliau tuh. Oh ya? Tapi udah di Santa? Apa udah di depan? Udah masih di depan. Masih di depan ya. Waktu itu masih zaman-zamannya murah meriah dan alhamdulillah sih waktu itu ramai gitu. Alhamdulillah ya. Bukan laku lagi sama si Mang Bewok dulu sih. Dari jam berapa Mang dulu? Kalau si Mamang dulu, kalau Mang Bewok kan jam 7 udah buka duluan. Kalau si Mamang kadang jam 10, kadang jam 12 siang gitu. Datangnya. Ya kadang dulu sampai jam 12 malam masih sih dulu. Itu kan alhamdulillah di luar pasar. Gimana? Ya. Kalau hujan gimana? Kalau hujan kan itu kan udah jadi udah ada bangunan gitu. Udah bangunan lumayan sih. Waktu itu. Oh iya dulu kan kan itu ada bangunan ya. Kan dibangun dulu ya? iya di kios-kios itu. Alhamdulillah gitu. Waktu itu dapat 7 tahun. Ikut di beliau gitu. Sama Mang Asep Bewok dulu. Mang Asep Bewok. Mang Asep Bewok. Nah, berarti kan dulu Mang Alit ikut sama Mang Asep tuh ya? Dulu jadi karyawannya lah ya? Karyawan dulu, iya. Tapi Mang, saya yang dipercaya juga sama si Asep, sama Asep Bewok itu. Itu Mang, itu kan bayar dulu 500 cukur. Itu pembagiannya gimana sih Mang? Jadi kalau mayoritas pangkas rambut itu biasanya sih, kalau namanya pangkas kan 50-50. Oh 50-50. Jadi 50-50. Waktu itu alhamdulillah beliau itu kan selama jadi bos, rumah kontrakannya dari bos waktu itu. Jadi saya ditanggung lah sama bos gitu. Jadi, makanya dapat ini ya, maksudnya dapat 2.500 dipot 50-50. 50-50 masuk kantong lah ya. Masuk kantong misalkan dapat 100 tuh. Buat si 50, buat si pegawai 50 gitu. Tahun segitu 50.000. Iya, waktu itu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah waktu itu. Itu masih bujang? Itu udah punya anak 1 saya. Punya anak? Waktu itu. Mang Alit umur berapa sekarang? Sekarang saya 44. 44? Kurang lebih lah. Ya 45 jalan lah. Masih sehat ini mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang. Dulu gabung sama Mang Asep. Iya. Habis itu Mang Alit sewa sendiri apa buka sendiri? Waktu itu jadi beliau yang punya. Waktu itu. Setelah itu kan keburu digusur. Di kaki 5 tuh rame-ramenya kan. Iya tahu saya digusur itu. Iya. Nah setelah itu digusur. Nah si Mamang tuh kalang kabut. Nunggu sama
almarhum bos itu waktu itu ya beliau mau ngontrakin lagi lah, terus terang aja waktu itu. Terus saya nyamperin dulu, mungkin beliau lagi keadaannya lagi drop ya, lagi ngedrop apa gimana, karena kan digusur semuanya waktu itu. Sampai sekarang juga alhamdulillah pada pindahnya ke atas di Pasar Santa gitu. Sama ini ya, tukang listrik ya? Iya itu material listrik gitu. Si Andi ya? Bang Andi gitu, Om Toing, semuanya sekarang Pak Haji Jono tuh, yang sekarang pindahnya ke sini ya alhamdulillah. Ya itu mantan bos juga ada di atas ini, di sampingnya yaitu warung kopi Mang Dayat di situ, dekat sebelahan BRI lah. Di situ namanya apa sih, material Sabar. Masih aktif ya toko ya? masih toko Sabar kalau nggak salah ya, ada masih aktif. Alhamdulillah gitu. Nah, Mang Alit namanya jadi pegawai nih. Iya. Nah, terus Mang Alit pas udah punya sendiri itu kapan, Mang? Waktu kemarinan itu ya setelah digusur ya kerja sama dulu juga sama Bapak Bang kepala pasar waktu itu. Nah dapat 1 tahun, berhubung kan lagi rame-ramenya tuh. Nah, kenal sama mereka kayak si Om juga udah kenal waktu itu. Om Caca juga kenal waktu itu. Nah itu Caca jadi pelanggan sampai sekarang. Aca. Terus siapa lagi tuh yang di atas tuh? Danang Ambon. Danang Ambon, Emma tuh. Emma juga pernah dipotong rambut sama saya. Pokoknya, ayo Mamang, iya siap gitu aja. Kalau saya kan udah biasa gitu. Alhamdulillah. Cewek-cewek juga alhamdulillah. Kalau lagi yang bisa, insya Allah lah Mamang tuh bisa gitu. Nah berhubung sekarang makan dari bawah pindah ke atas ini, gimana ya ada perubahan gitu. Perubahannya ya karena mungkin kemana nyari nggak ada apa gimana kan gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah selama ini ya langganan dicari ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak dari PT IKA, dari Mabes juga ada, kadang dari Polda juga ada. Alhamdulillah sih sampai langganan sekarang. Kadang-kadang saya tuh seminggu sekali dipanggil. Oh ya? Tapi di Polda kalau saya. Tangkap? Enggak ditangkap. Jadi saya tuh sering dipanggil seminggu sekali ke Polda. Jadi khusus itu bagian propos. Nginep? Kadang-kadang enggak. Kalau nginep kan jadi kemana buat kesini gitu. Jadi dari jam 8:30 pagi sampai jam 8:30 malam itu hari Jumat khusus. Itu pasti tuh? Itu pasti. Karena siapa aja, Mang? Karena waktu itu waktu yang sekarang ini ya selama pandemi ini jadi ada utusan dari Bapak Wakapolda. Wakapolda? Wakapolda sini Jakarta. Nah, Jakarta Wakapolda Metro Jaya. Oh, itu langganan Mang itu Alit? Langganan saya dan staf-stafnya semuanya alhamdulillah sih. Itu nggak ada yang berani tuh megang kepalanya deh. Alhamdulillah. Saya sih udah dari Mabes sampai banyak yang udah almarhum juga gitu ya waktu itu. Alhamdulillah banyak. Pernah nggak sampai sekarang kayak dia mau motong kayak gini nih, Mang Alit salah, todong gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Karena beliau juga kan nggak begitu juga. Bercanda. Iya, nggak begitu juga. Cuman alhamdulillah hormat gitu. Hormat. Malahan kemarin hari Jumat dari sana saya. Tiap Jumat lah. Mamang seringin motongin polisi gitu. Cukur rambut mereka sama nggak sih jenisnya? Itu beda. Misalkan yang AKBP, misalkan udah kombes, punya jabatan lah ya. Jabatan beda, tapi yang penting rapih, pendek gitu. Cepak lah ya, cepak gitu. Ya, cepak gitu. Cepak abri ya. Bukan cepak abri lagi, abri lain lagi. Beda lagi? Beda. Abri polisi beda gitu, beda jenisnya. Tapi sama potongnya ya begitu, tapi ada perbedaan. Ada bedanya ya? Ada sih yang minta, "Bang, saya mau hak aja gitu." Gitu. Ada juga, tapi kan nggak boleh ya? Nggak boleh. Iyalah. Iya, jadi ada ciri khas lah. Oh, berarti tuh potongan abri, potongan polisi, beda propos sama beda. Kombes gitu sama beda. Kombes beda itu. Tingkatannya apa baru masuk sekolah di PT IKA terus begini-begini beda. Wah, potongannya beda ya? Beda lagi. Jadi nggak sama, beda. Jadi ada triknya gitu. Misalkan modelnya begini, harusnya begini, jadi beda gitu. Pokoknya beda aja. Sama nggak? Kalau tarif memang terus terang aja sama. Samain? Sama karena beliau itu udah valid sama aja, siap gitu aja. Apalagi keadaan sekarang begini, sih alhamdulillah sih saya bersyukur. Walaupun gimana juga sampai sekarang aktif alhamdulillah gitu. Ya kalau misalkan nggak motong, mau apa lagi di kampung kan.
motong rambut domba Garut kumaha? Emang ada itu profesinya? Ada, potong domba? ada. Oh, Nah, iya baru itu. tahu nih saya. Iya. Berarti ada nih profesi cukur rambut domba. Ada, Garut, ada emang, ada. Nah, mau nanya ini, Mang. Siap. Kan Garut terkenal penghasil orang pangkas rambut nih. Iya, siap. Nah, ceritain dong, Mang, ada sejarahnya nggak sih? Awalnya dulu dari mana? Kalau Siapa? awal-awalnya saya memang nggak paham, terus terang aja. Yang Mang Ali tahu deh. Yang tahu saya mah itu ada dalam arti cerita mah turun temurun katanya gitu. Terutama mayoritas potong rambut dari Garut gitu. Karena apa, ciri khasnya satu ada urutnya juga, satu keduanya juga ya mungkin apa tuh luwes lah. Karena di daerah Jabodetabek sampai ya bahkan ada yang keluar juga ya dari Garut, alhamdulillah sih sampai sekarang juga. Asli Garut ya. Asgar, jadi ya? Asgar gitu. Alhamdulillah. Kalau saya kan waktu itu ya pernah kuli di orang gitu, tapi nggak nama pangkas rambut Garut saya mah. Ya sekarang aja. Karena yang ngontrak sendiri terus terang aja, belum beli kios sih, saya masih ngontrak. Karena pelan-pelan dah gitu. Karena waktu itu mau dibeli juga, kata yang punya katanya mau disewain aja, ya udah alhamdulillah. Punya niat mau beli berarti kan udah mantep nih. Ya, alhamdulillah ya gitu. Kan? Kalau kemarin itu ada yang dijual aja. Sikat ya? Cuman keburu sama diambil orang, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting masih disanta, masih bisa ya motong rambut lah, alhamdulillah ya. gitu. Si aktif ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, orang-orang pangkas rambut asal Garut itu ada organisasi yang kalau organisasinya ada, paguyuban ada, ada gitu khusus ada. Itu kan waktu kemarin juga sempat Bapak Presiden juga sampai ke Garut. Iya tuh. Itu waktu itu kalau nggak salah sesudah ada banjir bandang sebelumnya saya juga kurang paham waktu itu pernah ngunjung ke Garut. Bahkan beliau juga sekarang Bapak Presiden dipotong rambutnya sama orang Garut juga. Garut, boy. Iya. Kalau pangkas rambut ini bedanya tuh ada pijetnya. Iya. Pijet sama apa lagi sih yang bisa dikasih biasanya? Kalau saya dulu kan pernah kayak krembat, kayak semir cat rambut bisa sampai sekarang juga masih. Cuman ya nggak warna gitu. Jadi satu warna hitam aja. Kalau saya kalau warna paling ya anak-anak yang bawa sendiri, cuman ngewarnain doang bisanya. Oh berarti bisa tuh? Bisa. Cukur kumis, jenggot. Ya cukur kumis, jemok, tapi bewok gitu aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau pijet ya? Kalau pijet sih waktu itu si Mama pernah belajar tapi nggak full lah. Kan harus lama juga kan. Kalau ngurut-ngurut itu kan khusus pijet harus tahu urat-uratnya bagaimana salah gitu kan, udah takut salah ya. Tapi kalau si Mamang alhamdulillahnya ya pernah ada dari orang tua juga dulu. Ada basicnya ya, ada dasarnya ya. Dasar gitu. Alhamdulillah. Bisa lah kalau untuk menghilangkan puyeng karena kelamaan duduk. Kan kalau dipotong kan ini nih ya. Iya. Ya itulah bonus aja gitu. Kalau udah habis potong. Iya. Kan gitu. Kan? Alhamdulillah sampai sekarang juga, apalagi Om Aca juga kan. Waduh, Mang. Gimana nih katanya? Pegel tangannya ngurut dia. Kalau pegel sih alhamdulillah kan ada aturan lah gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu. Ya pegel mah pegel, apalagi diri terus kayak jaga di istana kan lumayan. Tapi alhamdulillah sih Mamang selama ya 25 tahun lah, alhamdulillah. Ada 25, hampir 30 tahun sekarang motong rambut itu dari usia 14 tahun karena lulus SD langsung Mamang ke Jakarta. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin waktu itu ada paman dari istri, setelah nikah dibawa ke Jakarta. Nikahnya umur berapa? Kalau nikah usia 20 tahun. Oh, keren tadi itu mulai cukur 14 tahun dari 40 tahun. Enggak, maksudnya ke Jakarta. Waktu itu kenal sama mamangnya dari si istri waktu itu. Abis itu jadi istri tuh. Jadi istri gitu awal-awalnya tuh. 14 tahun dan ngeker nih ya. Udah ngeker udah. Jadi tukang kredit satu. Kayak yang di film Sidul dong. Karedit gitu. Alhamdulillah. Di Manggarai pernah. Enggak lama, cuman 2 apa 3 tahun. Oh, bentar ya. Tapi alhamdulillah sih lancar waktu itu. Kelamaan kan selama waktu itu. Tahun berapa tuh? 98 ya itu ada Krismon. Nah, Mamang di Sualan Santa itu di sampingnya ada pangkas rambut, itu dipakai jarahan masuk ke situ waktu itu. Jadi hancur, cuman Mamang lagi di Garut waktu itu. Nah, setelah itu ya Mamang pas ke sini berantakan lah gitu. Nah, selama itu ya ikutlah sama si Mamang. Mang Asep. Mang Asep bewok itu awal-awalnya ya
nyapu dulu awalnya. Nyapuin rambut? Tapi saya udah bisa sih, udah berani motong rambut. Mang, setelah dibersihin, rambutnya itu dibakar apa dibuang? Kalau si Mamang sih terus terang aja. Jadi khusus ada tempatnya dikubur. Yaitu karena dari orang tua harusnya begitu. Emang ajaran ajaran ya? gitu. Ajaran agama juga gitu. Iya, nggak boleh dibakar, nggak boleh sembarangan. Harusnya dikubur biar adem, enak lah gitu. Kan udah pernah kan? Ya, sering lah. Habis saya disalip mulu kalau nyukur. Mang, saya datang udah ada orang. Alhamdulillah kan ada bagian malaman. Iya. Alhamdulillah. Sekarang kan ini lagi corona gini nih. Nah, Mang Alit kayak keadaan pandemi ini ngaruh banget nggak sama cukur rambut? Kalau cukur sih ngaruh juga. Pendapatan berkurang berapa persen? Ya sekarang mah 10 apa 15 kepala tuh alhamdulillah banget. Oh ya? Karena apa? Ya keadaannya kan tahu sendiri lah. Jadi orang tuh bukannya mikirin cukur rambut dulu, yang penting perut dulu kan, itu paling utama kan. Dampaknya lumayan ya. Dampaknya benar-benar drastis sih sekarang ini. Mang Alit kan selama corona ini kan diharuskan jaga jarak nih. Nah, Mang Alit biar orang berani nih mau cukur rambut Mang Alit. Mang Alit itu apa tuh namanya buat protokol kesehatan kayak gimana cukur rambut apa? Kalau saya alhamdulillah protokol kesehatan itu nggak lupa. Satu emang jaga jarak juga. Keduanya pakai masker, ketiganya ya ada cuci tangan juga. Saya pakai masker itu maaf dari selama tukang cukur. Walaupun sebelum corona saya udah pakai ini saya mah. Dari dulu saya mah, makanya udah nggak aneh kalau saya mah. Jadi jangan ragu kalau mau cukur rambut di Pasar Santa sama Mang Alit. Aman. Yang penting kan ya ada aturannya gitu. Jadi motong rambut itu yang mamangnya harus pakai masker dan yang bener rapi gitu. Terus si itunya boleh lah nggak pakai, yang penting salah satu pakai gitu, nggak apa-apa. Kalau dia nggak pakai masker, dia pakai masker kepotong. Ya kalau itu kan beliau mereka tuh kalau misalkan dipotong rambut pakai masker agak susah juga sih. Iya. Apalagi pakai mesin. Kan di Santa pun banyak nih cukur rambut ya. Nggak cuma Mang Alit doang nih. Wah, di Santa banyak, paling tersohor juga banyak gitu. Nah, Mang Alit tuh yang bikin orang harus cukurin Mang Alit bedanya apa sih? Kalau saya sih nggak ada bedanya, sama karena ngelihatnya saya mungkin satu ramah mungkin. Keduanya saya tuh ya selalu nyapa. Dan alhamdulillahnya ya ada pengunjung lumayan, jadi karena dikenal, oh ini mau begini gitu. Alhamdulillah sih. Kok saya disapa mulut? Mana juragan? Biasa. Kalau saya kan ya juragan siap. Bisa apa tuh menyesuaikan lah. Mana untuk anak, untuk dewasa. Mang, ada hal lucu nggak sih yang paling Mang Alit inget? Ya kayak semacam kayak pangrok. Jadi di pangrok gitu. Jadi kayak sebelah itu ada. Sebelah itu doang sih. Ada yang begitu. Cuman sebelah doang. Jadi kayak skin dalam. Sini nggak potong, sini nggak? Ini nggak gitu. Ada waktu itu. Ada yang gila. Alhamdulillah. Karena beliau mungkin ya karena buat dia gaya lah, ngetren. Mang Alit mau aja tuh. Ya mau, orang saya mau ada tukang cukur. Sama nyukur ketawa nggak? Dalam hati nggak? Ketawanya. Terus terang aja ketawanya kok bisa segini. Tapi beliau mungkin udah yakin kali gitu aja. Dulu kan Mang Alit pasti tahu nih, dulu Pasar Santa, zaman masih pasar becek lah ya. Iya, dulu pasar becek, si Mamang masih zaman tukang kredit tuh pasar becek dulu. Terus pernah sempet rame banget pasar modern, kayak banyak jualan-jualan itu, ada pengaruhnya nggak sih ke Mang Alit? Waktu kemarin itu, kalau pengaruh, itu ada pengaruh. Lumayan pengaruhnya ke kunjung gitu, satu. Keduanya makin banyak, alhamdulillah. Tapi ya maaf, sepintas doang sih waktu itu. Oh ya? Pas rame-ramenya itu tuh 2014-15 lah kemarinan. Mamang kan udah di sini, udah pindah. Udah pindah, pas itu baru pindah dari bawah, pindah ke atas sini waktu itu. Yang di belakang ya itu karena awalnya motong rambut Ema. Pernah ngobrol sama Om Joni Iskandar waktu di kaki 5. Oh itu saudara saya, cina gitu kan kata. Emang ada tatonya Joni Iskandar sih? Kan di situ ada waktu itu. Saya kan di bawah waktu itu. Oh, Mamang yang di ini ya. Iya, pas pindah ke atas dekat BRI sebelahan. Ya dicukur juga di situ. Pas kenal sama Om Joni juga di atas di musola saya tuh. Oh, itu sama anak orang katanya gitu kan gitu. Karena ya si Neng itu kan, iya Mang itu bapak saya gitu kan waktu itu. Apa iya enggaknya sih, Mamang kan enggak itu, tapi si Nengnya itu kan ramah, jadi senyum lah. Nyampe sekarang juga masih ketemu. Iya. Masih. Sering artis motong nggak sih Mamang? Ada pernah? Kalau artis Mamang tuh belum pernah sih, terus terang aja. Paling Joni Iskandar ya?
Ya John Iskandar mau nyapa itu waktu itu aja. Nah, alhamdulillah kalau artis memang mungkin keadaan tempat apa mereka ya kayak artis mah kan beda lah. Mang Alit kan sering dipanggilnya mana Iya. anak Caca Iya. Caca Andika. Mang Alit ngerasa nggak sih mirip Caca Andika? Ya orang bilang sih gitu katanya si Kumis tuh. Tahu Kumisnya bilangin kayak lebih Caca mirip Andika tuh. katanya gitu waktu itu. Tapi ya nggak ini lagi. Ya kalau saya kan yang penting manggil siapa aja juga nggak masalah. Nah kalau di sini mah kan pangkas rambut Garut. Dalam arti saya singkat aja Garut itu gaya rapihkan rambut lah. Oh, Di Pasar Santa nggak ada lagi. Gitu. Garut kepanjangan dari gaya rapihkan rambut. Saya gaya bisa rapikan aja. rambut. Kayaknya sejak Jakarta nggak ada dah. Saya doang satu. Karena saya mah identik saya sendiri. Oh berarti Mang Alit yang nyiptain tuh. Saya sendiri. Garut, gaya rapikan kan kalau rambut. orang-orang kan Asgar. Kalau saya mah Garutnya aja deh. Gaya rapikan rambut. Gaya rapikan Yoi. rambut. Pokoknya di Pasar Santa nggak ada lagi. Ayo kita datang ke pangkas rambut silakan. Mang Alit. Garut, gaya rapikan rambut. Yoi. Sekarang berapa cukur tarifnya? Sekarang 25.000. Dewasa, anak kecil dewasa bener? anak kecil 20. Kalau jenggot mah 5.000, kadang nggak apa-apa juga. Yang penting saya mah udah ngunjung juga alhamdulillah. Oh, jangan ragu datang ke Mang Kalau Alit. masalah ngurut nggak ditarget. Silahkan, jadi itu mah kayak semacam apa tuh namanya bonus. Setiap hari berarti aktif Mas ya sini ya? Masih aktif Walaupun alhamdulillah. udah ada pegawai sekarang berapa pegawai? Pegawai mah tinggal 1 sekarang mah. Kalau si Mamang terus terang nggak nyari yang jujur, yang bener. Kalau Mamang mah gitu aja. Yang bener gimana maksudnya nih? Yang bener Yang nyukur apa? bener tanggung jawabnya, bener nyukurnya, kan tahu sendiri. Kalau nggak bener kan gimana? Nah mungkin dalam bener itu timbulnya bakal kejujuran ada. Benar. Itu aja kalau Mamang mah terus terang. Iya sih. Karena orang ya kalau minta jujur sekaligus mah nggak ada lah. Zaman sekarang apalagi maaf. Proses ya? Proses. Tapi kalau bener mah bener tanggung jawabnya, bener nyukurnya, Itu yang bener penting ya. disiplinnya, kan tahu sendiri. Terakhir, Siap. Mang, penutup harapan Mang Alit untuk ke depan bagi usaha pangkas rambut sama harapan buat Pasar Santa apa Mang? Mudah-mudahan ya selama pandemi ini ya cepet kelar ya? Kelar lah gitu. Kasihan juga karena dampaknya ke semua anak keseluruhan gitu. Benar. Mudah-mudahan cepet kelar ya pandemi. Insya Allah, mudah-mudahan gitu. Yang penting kan kita ya lawan corona lah. Benar, gitu lawan aja. corona. Kalau nggak dilawan kan kita ya lawan dengan keimanan. Benar. Satu. Jaga iman, Keduanya, jaga imun. Ya itu mau penting. Iya kan? Ya itu. Yang penting mau kesehatan lah harus dijaga aja. Benar. Itu. Sip. Paling utama tuh sehat karena apa? Sehat itu kan mahal. Benar. Lebih baik menjaga daripada mengobati kan. Kalau harapan Pasar Santa, insya Allah kedepannya sih kalau udah ini aman lah insya Allah. Dan bakal ada peningkatan insya Allah. Ayah, rek mangkas. Ya, sekedap. Oh, mangga antosan sekedap. Yo, assalamualaikum. Ya, mangga. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan waktunya. Insya Allah, mudah-mudahan sehat. Yang sehat. Amin. Sama makin rame. Insya Allah. Habis ini mau nyukur lagi nih? Ya, itu kan udah ditungguin barusan. Wah, udah ditungguin. Iya. Barusan kan ada yang nelfon. Berarti Mang Alit udah ditungguin nih, ada yang mau nyukur nih. Alhamdulillah barusan. Ya. Kita sampai sini dulu. Gua Gilang, Mang Alit di sini dari Warga Santa. Iya. Undur diri. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Ciao. Sehat semua. Iya, pangkas rambut Garut pokoknya gaya rapikan. Gaya rapikan rambut. Oke,